Hai teman, kembali lagi bersama aku, Resmi Dunanti. Kali ini aku akan menjelaskan tentang ARDS. ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Bisa dibilang ini sindrom distres pernapasan akut. Nah, ini merupakan bentuk parah dari cedera paru akibat adanya kerusakan pada alveolus bilateral dan difusi akibat serangan akut. Nah, penyebab dari ARDS ini sendiri ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu cedera langsung, yang kedua itu cedera tidak langsung. Nah, cedera langsung ini maksudnya itu cedera yang terjadi pada epitel paru-paru yang mengalami kerusakan. Nah, misalnya itu aspirasi. Nah, sedangkan cedera tidak langsung itu merupakan misalnya itu luka yang terjadi di luar, kemudian dialirkan oleh darah itu menuju paru-paru. Nah, contohnya itu seperti sepsis. Nah, adapun manifestasi klinis yang bisa bukan manifestasi klinis itu maksudnya tanda dan gejala yang bisa muncul pada pasien dengan ARDS itu yang pertama itu dyspnea, sesak saat bernapas, kemudian takip nu itu merupakan napas cepat. Nah, kenapa pasien-pasien dengan ARDS itu biasanya napasnya cepat? Itu itu merupakan respon tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Jadi pada pasien ARDS ini tuh sebenarnya mengalami ketidakseimbangan antara ventilasi dan perfusi. Maksudnya itu antara ventilasi keluar masuknya oksigen dengan pertukaran oksigennya. Nah, itu yang terjadi sehingga pasien ini berupaya untuk mengoptimalkan atau untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang ada di dalam tubuhnya dengan cara bernapas secara cepat. Kemudian itu sekresi berlebihan. Nah, sekresi berlebihan ini bisa juga ditimbulkan akibat adanya cedera langsung ataupun cedera tidak langsung tadi. Nah, kemudian ada juga mengi. Nah, mengi ini bisa muncul karena yang tadi sekresi berlebihan, misalnya itu ada sekret di dalam ada cairan atau sekret di dalam paru-paru pasien, cairan lah ya, nah dalam paru-paru pasien. Nah, kemudian kan ketika bernapas itu pasti nafasnya itu nggak kayak angin lagi yang lewat, tapi sudah ada bercampur dengan air yang ada di paru-paru tadi. Nah, kemudian retraksi interkosta. Nah, pengkajian atau pasien dengan ARDS ini biasanya dilakukan pemeriksaan diagnostik dengan pemeriksaan oksimetri nadi dan juga analisa gas darah untuk melihat PaO2-nya dan juga PCO2-nya apakah mengalami keseimbangan asam basa ataupun tidak. Nah, diagnosa keperawatan atau masalah yang bisa muncul pada pasien dengan ARDS ini meliputi gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan tadi ketidakseimbangan ventilasi dan perfusi, kemudian penurunan curah jantung dan ada defisit nutrisi karena kan pada pasien yang sesak itu kan cenderung mengalami diaforesis atau tidak nafsu makan lah ya. Nah, bisa jadi juga karena dia terlalu banyak napas yang mengakibatkan dia itu lebih banyak membutuhkan terjadi peningkatan metabolisme. Nah, sehingga dia mengalami defisit nutrisi. Kemudian resiko aspirasi, resiko keracunan oksigen kayak gitu. Nah, karena kan dia napasnya cepet. Nah, kalau seandainya ternyata pertukaran O2 sama CO2-nya tidak efektif, itu kan akan mengakibatkan dia bisa jadi keracunan CO2 pada tubuhnya. Kemudian juga gangguan citra tubuh. Kenapa bisa pasien dengan ARDS ini mengalami gangguan citra tubuh? Karena pada pasien dengan ARDS ini biasanya diberikan tindakan berupa bantuan ventilator, pemasangan alat bantu napas supaya pasien itu bisa bertahan hidup. Nah, bisa jadi pasien itu mengalami biasanya dia bernapas dengan normal. Nah, sementara dia harus bergantung pada alat. Nah, jadi dia itu
merasa diri dia itu mengalami perubahan dari yang kemarin bisa napas sendiri dan sekarang itu harus bergantung pada alat. Nah, kemudian intervensi yang bisa kita berikan pada pasien ini, yang pertama itu yang pasti pemantauan respirasi dan juga oksigen. Nah, itu sangat penting karena pada pasien ARDS ini memang dilihat saturasi oksigennya ataupun analisa gas darahnya. Nah, kalau misalnya PaO2 sama PCO2-nya udah baik, itu kan pasti berarti pasien itu mengalami tindakan yang kita berikan itu udah benar. Kemudian perawatan jantung, kemudian juga manajemen nutrisi karena pasien ARDS tadi mengalami defisit nutrisi. Nah, itu bisa kita berikan manajemen nutrisi biar nutrisinya tercukupi. Kemudian juga pencegahan aspirasi dan terapi relaksasi dan juga promosi citra tubuh biar pasien itu tuh nggak ngerasa kalau dirinya itu nggak ngerasa kalau dirinya itu beda dari yang lain, atau ibaratnya itu malulah karena kondisinya seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang asuhan keperawatan kritis pada pasien dengan ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Terima kasih.